البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Hanya disebutkan oleh siapa? Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala di dalam biografi Imam Ibnu Jarir At-Tabari, bahwasanya memang majelis mereka adalah apa? Majelis istilahnya adalah majelis imla, yaitu dikte, dan ilmu itu memang didiktekan karena waktu itu belum ada percetakan dan fotostat dan semacam itu, maka didiktekan. Dan memang ilmu itu sangat menghabiskan umur, tetapi memang mereka telah menyiapkan untuk apa? Untuk menginfakkan umur mereka di jalan Allah. Makanya Ibnu Jarir dalam suatu hari berkata kepada muridnya, maukah kalian untuk aku diktekan kepada kalian ilmu Al-Quran, yaitu tafsir Al-Quran? Muridnya tanya, berapa banyak? Muridnya tanya dulu. Maka beliau mengatakan ada 30.000 kurrosah. Satu kurrosah itu mungkin 20 muka surat. Nah, ada 20.000. Muridnya bilang itu menghabiskan umur sebelum umur habis. Beliau marah. Wa'ufatil himmah, semangat kalian telah melemah. Nah, akhirnya beliau meringkas jadi apa? 3.000 saja. 2.000 atau 3.000 kurrosah. Itu yang ada sekarang ini. Jadi sebenarnya banyak sekali ilmu yang ya karena tidak tertulis maka apa? Hilang bersama ulamanya. Ilmu dalam artian ya Allah menjaga, tetapi banyak sanad-sanad yang kita perlukan tidak sampai ke kita. Nah, setelah selesai itu beliau menawari muridnya lagi. Maukah kalian untuk menulis kitab sirah? Karena sirah juga apa perlu. Nah, muridnya tanya lagi, ada berapa? Beliau bilang sama, yaitu 20.000 kurrosah. Muridnya juga kalimatnya sama, ini menghabiskan umur kami nanti. Akhirnya marah lagi, semangat kalian lemah. Akhirnya diberi 2.000 saja. Nah, itu yang masuk di dalam kitab siapa itu? Syiar Ibnu Jarir. Dan yang itu yang banyak diambil oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi yang 18.000 tidak sampai ke kita. Itu pun kitabnya sudah setebal itu. Memang ini adalah apa? Perjuangan ulama menghabiskan umur mereka untuk menjaga riwayat-riwayat dan sebagainya. Kita cuma mendapat instan, alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kelanjutan dari syarah hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Baik, ketika para sahabat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berbicara dengan adab yang sangat bagus kepada Rasulullah, mereka mengatakan, "Ai Rasulullah," ini adalah termasuk adab, bukan ya, walaupun ya itu boleh, tetapi apa? Mereka memilih kalimat yang lebih halus lagi. "Ya Rasulullah, kullitna minal a'mali ma nutiq." Kami diberi beban dari amalan-amalan apa yang kami mampu. Baik. Dan disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, setelah menyebutkan adab para sahabat terhadap Rasulullah, demikian pula kata beliau bahwasanya para ulama mereka adalah warasatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi. Maka apa? Harusnya murid-murid mereka juga beradab kepada para ulama sebagaimana para sahabat beradab kepada Rasulullah, walaupun derajatnya lain, tetapi apa? Masing-masing itu mendapatkan hak. Kemudian disebutkan bagaimana sikap para muhaddisun di hadapan Imam Malik. Betul-betul mereka tidak berani untuk begini-begini di hadapan Imam Malik. Demikian pula apa? Sikap para muhaddisun di hadapan Al-A'mash dan lain-lain, kisah yang sangat indah. Walaupun para syekhnya sendiri tidak minta itu, tetapi apa? Para murid itu paham apa yang harus dilakukan dalam rangka apa? Mengagungkan apa yang dibawa, bukan dalam rangka mengagungkan pribadi atau zat dari syekhnya tersebut, tapi dikarenakan apa yang mereka bawa. Dan ini pula yang diingatkan oleh Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu ta'ala, yaitu kita bukan mengagungkan zat dari ulama tersebut, tapi dari apa yang mereka pikul dan mereka perjuangkan selama ini. Baik. Adapun kalau seorang murid itu tidak mengagungkan, tidak memuliakan syekhnya, maka al-jaza' min jinsil amal, sebagaimana disebutkan di dalam tarikh Dimashq oleh Imam Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala. Ada seorang yang di waktu itu dia luar biasa cerdas, tapi dia sering mencela syekhnya, menjelek-jelekan syekhnya, padahal syekhnya orang baik. Hanya saja apa? Tidak ada seorang syekh pun kecuali dia punya kekurangan, sebagian ilmu dia tidak tahu, tetapi diremehkan oleh murid yang cerdas ini, dihinakan dan sebagainya. Akhirnya apa? Setelah orang ini menjadi seorang syekh, dia juga sering dihinakan oleh muridnya sebagai balasan dari Allah terhadap
sikap dia terhadap syekh yang sebelumnya. Baik. Dan banyak kisah-kisah semacam itu. Al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalannya. Adapun orang-orang yang dia itu tidak layak untuk dihinakan tetapi dia mengalami itu, maka itu adalah seperti yang dialami oleh Rasul, yaitu bukan dari sisi al jaza min jinsil amal, tapi ini dari sisi ujian. Beliau mengalami itu diuji oleh Allah Ta'ala tentang apa? Dihinakan oleh umatnya dan sebagainya. Bukan karena beliau berbuat itu sehingga dibalas demikian. Baik. Maka di sini para sahabat mengambil akhlak yang sangat bagus kepada Rasulullah SAW. Ai Rasulullah, kalimat yang sangat lembut. Kami dibebani dari sebagian amal yang kami mampu untuk mengerjakannya. Ini menunjukkan tidak diingkarinya istilah yang dipakai oleh para usuliyun, bahwasanya yang namanya syariat ini adalah taklif, yaitu beban. Walaupun Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala kalimatnya bagus, beliau di dalam awal-awal, sebenarnya tidak terlalu awal, tapi ya memang dia masih awal juga di bab yang kelima di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, bahwasanya sebenarnya syariat ini bukan beban, tapi ini adalah untuk keuntungan hamba itu sendiri, kenikmatan untuk hamba sendiri. Makanya tidaklah Allah Ta'ala menyebutkan syariat kecuali apa? Bentuknya adalah sebagai nikmat, bukan sebagai beban. Kalaupun Allah menggunakan lafaz beban, polanya adalah pola nafi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terkait dengan ayat ini lagi, Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Sehingga sama sekali syariat ini bukan beban. Tapi ucapan beliau, walaupun niat beliau baik untuk menyemangati para hamba cinta pada syariat, tetapi pendapat beliau ini tidaklah benar. Buktinya apa? Dalam hadis ini para sahabat menggunakan istilah kulifna, menunjukkan bahwasanya syariat ini adalah beban. Mau nggak mau memang ini adalah terasa sebagai beban. Adanya siqal, adanya beban. Makanya umat-umat terdahulu juga merasakan syariat itu sebagai apa? Al-aghlal wal asrar, yaitu al-aghlal, yaitu beban-beban dan juga belenggu-belenggu. Memang itu adalah ada semacam beban. Dan juga sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih tentang apa itu kisah Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, polanya adalah annana, yaitu Rasulullah membebani kami. Maka tidaklah istilah beban untuk syariat ini diingkari. Memang dia adalah beban syariat. Makanya istilah manusia adalah apa? Mukallafin. Mereka terbebani oleh syariat. Ini tidak diingkari. Istilah sebagai apa? Beban. Memang syariat adalah beban. Dia adalah amanah yang dipikulkan di atas pundak-pundak dan bahu-bahu kita. Maka tidak diingkari istilah syariat itu dengan apa? Dengan beban. Baik. As-shalata wal jihad was siyama was shadaqah, yaitu beban yang disyariatkan untuk kita, syariat yang dibebankan untuk kita, yaitu berupa sholat, jihad, puasa dan sedekah. Manutik kembalinya, yaitu perkara yang kami mampu. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Beban itu disesuaikan dengan kemampuan. Dan dalam masalah ini banyak disebutkan dalam ayat ini nanti, yaitu apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali apa yang mampu untuk dia infakkan. Baik, dan dalil masalah ini banyak. Fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang aku perintahkan pada kalian, maka datangi dia semampu kalian, sesuai dengan kemampuan. Maka masuk di dalam kaidah fiqhiyah, apa itu? At-taklif manutun alal qudrah. Pembebanan itu tergantung kepada kemampuan. Kalau mampu berdiri maka wajib sholat berdiri. Kalau tidak mampu ya duduk dan seterusnya. Baik. Kemudian wa qad unzilat 'alaika hadhil ayah wa la nutiquha. Dan sungguh telah diturunkan kepada Anda wahai Rasulullah ayat ini yang mana kami tidak mampu untuk memikulnya. Yaitu apa? Terkait dengan a'malul qulub, amalan hati. Sementara hati ma'ruf sumiyal qalbu likathrati taqallubih. Hati itu dinamakan qalb karena dia banyak berbolak-balik. Kita ingin ikhlas tapi setiap saat selalu ada bisikan untuk apa? Untuk berbuat tidak ikhlas. Muncul ini, muncul itu. Sebagaimana ucapan yang dinukilkan dari Sufyan Ats-Tsauri, apa itu? Bahwasanya perkara yang paling berat untuk saya obati adalah ikhlas. Fa innahu ya'ti idza dafa'tuhu ya'ti ilayya ala suratin akhar, ala suratin ukhra. Kalau saya menolak keinginan riya, dia akan datang lagi kepadaku dalam bentuk yang lain. Dan itu wajar. Yaitu ujian semacam itu wajar. Cuma syahidnya di sini adalah para sahabat memandang dengan zahir dari ayat ini,
kalau amalan jiwa itu akan diperhitungkan oleh Allah, maka kita tidak mampu untuk menjaga jiwa kita. Tiba-tiba muncul rasa takut, tiba-tiba muncul keraguan, tiba-tiba muncul keinginan untuk riya, dan seterusnya. Bagaimana mungkin untuk kita mampu menghadapinya, kemudian semuanya akan diuji, semuanya akan ditanyakan oleh Allah. Kita tidak mampu untuk memaksa jiwa kita sendiri. Itu yang diinginkan. Karena lafadznya polanya adalah umum. Yaitu apa? In tubdu ma fi anfusikum, ma adalah mausulah tufidul umum. Berarti semuanya akan dihisab. Yuhasibakum bihillah. Maka bagaimana mungkin kami untuk mengatur jiwa kita dan kemudian kita selamat dari hisab tadi? Maka Rasulullah SAW bersabda, aturiduna antaqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum. Apakah kalian ingin mengatakan seperti yang diucapkan oleh ahlul kitab sebelum kalian, yaitu orang Yahudi dan Nasara yang mendapatkan Taurat dan Injil? Apa itu? Sami'na wa asoina, kami mendengar dan kami durhaka. Ini menunjukkan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Iqtida'is Shiratal Mustaqim, yaitu thariqatu ahlil kitab madmumah. Jalan yang ditempuh oleh ahlul kitab itu adalah tercela, dan juga kita dilarang untuk mengikuti jalan mereka. Makanya Rasulullah tidak mencukupkan dengan mengatakan apakah kalian ingin durhaka, tapi diingatkan dengan kejadian umat terdahulu, menunjukkan apa? Celaan untuk mengikuti jalan mereka itu. Dan kata Syekhul Islam, ini termasuk dari salah satu dalil yang menunjukkan diharamkannya untuk tasyabuh dengan orang-orang kafir. Di antaranya adalah ini, karena polanya adalah pola ingkar di sini. Rasulullah soalnya adalah soal ingkari. Maka barang siapa menempuh jalan ahlul kitab, maka dia adalah orang yang tercela. Apa jalan ahlul kitab? Sami'na wa asoina, kami mendengar dan kami durhaka. Ini menunjukkan besarnya kekufuran dari ahlul kitab. Telah sekian banyak ayat dan surat diturunkan, dan sekian banyak dalil-dalil itu Allah Ta'ala tampilkan di hadapan mereka, dan Rasul juga telah banyak diutus dan juga para nabi, tetapi mereka justru banyak yang durhaka dan membunuh para nabi dan merubah ayat-ayat, dan bahkan mereka mencela Allah Ta'ala dan seterusnya. Maka umat yang terbaik ini dilarang untuk meniru mereka. Barang siapa ingin mendapatkan terus kesempurnaan mereka dan sifat khairiyah dari umat ini, maka hendaknya dia jangan meniru kaum-kaum yang cacat tersebut. Falqulu sami'na wa ata'na, tapi ucapkanlah tetap kami ini mendengar dan kami taat. Adapun kekurangannya, ghufranaka rabbana, hanya ampunanmu lah wahai Rabb kami yang kami minta. Ini menunjukkan bahwasanya kewajiban orang yang beriman adalah mendengar dan taat. Wa ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Tidak ada inna makana, hanyalah ucapan orang-orang yang beriman apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk menjadi hakim di antara mereka, yaitu ucapan mereka adalah kami mendengar dan kami taat. Jadi ini yang harus diucapkan oleh orang-orang yang beriman, kami mendengar dan kami taat. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Samratu al-ilm al-amal, buah dari ilmu adalah amalan. Bukan hanya mendengar tapi juga ditaati, yaitu dikerjakan. Sami'na ini menunjukkan ilmu, menunjukkan apa? Kamalul hidayah. Kemudian ata'na ini menunjukkan apa? Al-amal, kamalu ar-rusyd. Sementara umat ini telah disifati dengan apa? Kamalu al-huda wa rusyd, puncak ilmu dan juga kesempurnaan amal, sebagaimana pembahasan yang sering kita sebutkan. Dan inilah yang namanya as-siratul mustaqim, gabungan antara ilmu dan amal. Inilah yang dikatakan sami'na wa ata'na. Tayyib, hanya saja kita masih manusia. Tidak ada satu manusia pun kecuali dia memiliki keterbatasan ilmu dan keterbatasan kemampuan. Maka kesalahan itu akan selalu ada. Makanya kita banyak mohon ampun kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam bahwasanya innal insan mahma ijtahada fa innahu labudda minat taqsir wa dzam. Seorang manusia itu sekuat apapun usaha dia pasti tetap ada yang namanya kekurangan dan dosa. Maka fala budda lahu minal istighfar. Maka dia wajib untuk banyak mohon ampun kepada Allah. Makanya setelah mengucapkan sami'na wa ata'na, disyariatkan mengucapkan ghufranak, kami mohon ampunanmu wahai Rabb kami. Tayyib, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu kami itu kembali. Ini menunjukkan memang amalan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kapan itu? Yaitu ketika hamba kembali kepada Allah, yaitu di hari kiamat nanti. Tayyib. Dan untuk apa ucapan ini diucapkan? Bukan intinya semata-mata ucapan, tetapi ucapan yang akan dia itu berbekas di dalam jiwa, yaitu memberikan kesan di dalam jiwa.
Kalau kita tahu kita akan kembali kepada Allah, maka hendaknya apa? Kita bersiap-siap dengan amalan yang sebagus-bagusnya, memperbanyak amal soleh dan mengurangi dosa-dosa yang ada. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.